Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh, ada suatu ibadah yang mana ibadah tersebut adalah ibadah yang paling mulia, paling agung, paling istimewa di dalam Islam. Akan tetapi banyak di antara mereka, di antara manusia itu sendiri yang melalaikannya, yang meninggalkannya, yaitu ibadah sholat. Maksud sholat di sini adalah sholat yang wajib, yang 5 waktu. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Ibadah sholat ini adalah ibadah yang mana Nabi Muhammad SAW langsung menerimanya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala tanpa melalui perantara malaikat Jibril tatkala beliau mi'raj ke langit. Langsung menerima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ibadah yang sangat spesial yang langsung diterima dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ibadah sholat ini juga adalah suatu ibadah yang senantiasa berkaitan dengan para nabi-nabi Allah, baik dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk senantiasa diistiqomahkan, dikokohkan untuk melakukan sholat. Sebagaimana Allah berfirman menceritakan doa Nabi Ibrahim di dalam surah Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Wahai Allah Tabaraka wa Ta'ala, jadikanlah aku beserta keturunanku sebagai orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat. Begitu juga contoh lainnya yaitu Nabi Isa alaihissalam. Tatkala masih belia, masih umur kecil, masih bayi, yang mana beliau membantah tuduhan kaum Yahudi terhadap ibunya, yang mana tuduhan tersebut mengatakan ibunya adalah seorang yang penzina. Di antara perkataan Nabi Isa alaihissalam yaitu di dalam surah Maryam yang mana Allah ceritakan wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan Allah azza wa jalla senantiasa mewasiatiku untuk melaksanakan salat, menunaikan zakat selagi aku masih hidup. Dan bahkan Nabi Muhammad SAW itu sendiri Allah jadikan terhadap diri beliau kesenangan, kecintaan, ketentraman ketika melaksanakan salat. Nabi SAW bersabda, ju'ilat qurratu aini lis-shalah. Allah Azza wa Jalla telah menjadikan ketentraman, ketenangan dalam hidupku yaitu ketika aku melaksanakan salat. Makanya Nabi Muhammad SAW memanggil Bilal untuk memberikan waktu istirahatnya yaitu dengan salat. Ya Bilal, arihna bis-shalah. Wahai Bilal, istirahatkanlah aku dengan melaksanakan salat. Kalaulah salat ini bukan perkara yang istimewa, maka tidak ada dikait-kaitkan dengan para nabi-nabi Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi karena ibadah salat ini adalah ibadah yang istimewa, oleh karena itu para nabi-nabi Allah senantiasa Allah ceritakan, Nabi SAW ceritakan berkaitan dengan nabi-nabinya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang banyak orang-orang pada zaman sekarang ini melalaikan, meninggalkan sholat, ini adalah suatu perkara yang sangat keliru. Padahal sholat itu sendiri adalah rukun Islam. Sebagaimana kata Nabi SAW, Bunyal Islamu ala khamsin, fadzukira lahu as-sholah. Islam itu dibangun di atas 5 komponen, 5 perkara. Salah satunya adalah sholat. Dan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Al-ahdu bainana wa bainahum as-sholah, faman tarakaha faqad kafara. Pembeda antara kami, yaitu kaum muslimin, wa bainahum, dan orang-orang non-muslim adalah sholatnya. Faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkan sholat tersebut, maka dia telah keluar dari agama Islam. Dan ini telah dinukilkan juga dari kalangan sahabat
bahkan dikatakan ijma. Dibawakan oleh Abdullah ibn Syakik, salah seorang tabi'in rahimahullah, beliau mengatakan anna ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an tarakahu kufrun ghairus shalah. Bahwasanya seluruh sahabat Nabi SAW tidak berpendapat, tidak berargumen suatu ibadah yang dapat mengeluarkan seseorang dari agama Islam adalah meninggalkan sholat. Bahkan Amirul Mukminin yaitu Ali radhiyallahu anhu ditanya oleh salah seorang perempuan, "Ya Amirul Mukminin, kaifa bimra'atin la tusalli?" Bagaimana wahai pemimpin kaum muslimin dengan seorang perempuan yang tidak sholat? Maka kata Ali radhiyallahu anhu, faqad kafarat, dia telah keluar dari agama Islam. Ini sangat bahaya, ikhwati fillah. Sholat adalah sesuatu yang paling utama, paling spesial. Kalaulah kita senantiasa menjaga sholat, istiqomah akannya sampai kita meninggal, Allah Azza wa Jalla menjamin bagi orang-orang yang melakukan sholat tersebut sebuah surga firdaus, surga yang di tengah-tengah kemudian yang paling tinggi, sebagaimana Allah Azza wa Jalla firmankan di dalam surah Al-Mu'minun ayat 9 sampai ayat 11. Allah Azza wa Jalla berfirman, alladzina hum ala salawatihim yuhafizun, orang-orang yang senantiasa menjaga salat mereka. Ulaika humul warithun, mereka adalah para pewaris. Pewaris di sini apa yang mereka wariskan? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun, mereka mewarisi surga firdaus yang mana kekal di dalamnya. Ya, jadi orang-orang yang menjaga salatnya, yang senantiasa istiqomah sampai akhir hayatnya melaksanakan salat, tidak pernah ketinggalan, maka Allah jamin baginya surga firdaus. Kalaulah cuma ini keutamaan salat, maka lakafah, cukup. Ya. Cukup sekali, karena tujuan kita adalah ingin mendapatkan kampung halaman surga, terlebih lagi itu surga firdaus, yang mana Allah janjikan bagi orang-orang yang senantiasa menjaga sholat 5 waktunya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang muqimus sholah, orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Cintailah sunnah dan jangan pernah tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.